Halo students, welcome back to my channel. Video ini berisi materi fisika tentang pengukuran dan besaran. Pada bagian ke-8 ini kita akan membahas operasi hitung pada bilangan-bilangan penting. Dalam video part 6, dijelaskan tentang aturan atau kriteria yang termasuk angka penting dalam suatu bilangan penting. Bilangan penting adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pengukuran. Bilangan penting terdiri dari satu atau beberapa angka pasti dan sebuah angka taksiran. Pada pelaporan hasil pengukuran yang dituliskan dalam notasi ilmiah dan dalam satuan yang dikonversi, jumlah angka penting tidak boleh berubah. Jadi pelaporan hasil pengukuran tetap menunjukkan identitas alat ukur, yaitu ketelitian alat ukur yang digunakan. Kemudian dalam video part 7, dijelaskan tentang aturan atau cara pembulatan angka penting. Aturan dalam pembulatan angka penting adalah bilangan yang nilainya kurang dari 5 dibulatkan ke bawah, bilangan yang nilainya lebih dari 5 dibulatkan ke atas, dan bilangan yang nilainya sama dengan 5 dibulatkan sehingga hasil pembulatannya menjadi bilangan genap. Pembulatan angka penting dilakukan untuk menyesuaikan jumlah angka penting dari hasil operasi hitung agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Inilah aturan-aturan operasi hitung yang melibatkan bilangan-bilangan penting. Kita selesaikan contoh-contoh soal berikut ini. Bagaimanakah hasil operasi hitung bilangan-bilangan ini? Kita lihat aturan-aturan operasi hitung pada bilangan penting. Hasil operasi pangkat dan akar memiliki jumlah angka penting yang tetap. Bilangan-bilangan ini mempunyai 3 angka penting, maka hasil operasi pangkat dan akarnya tetap mempunyai 3 angka penting. Inilah hasil dari 2,05 kuadrat. Bilangan ini mempunyai 5 angka penting. Agar mempunyai 3 angka penting, posisi angka terakhir harus berada di sini. Berarti kita bulatkan angka 2 ini. Karena 2 lebih kecil dari 5, maka bilangan dibulatkan ke bawah. Dan inilah hasilnya. 3,00 pangkat 3 sama dengan 27. Bilangan ini mempunyai 2 angka penting. Agar menjadi 3 angka penting, kita tambahkan koma 0 di belakang bilangan seperti ini. Dan inilah hasilnya. Dan akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Agar menjadi 3 angka penting, kita tambahkan koma 00 di belakang bilangan seperti ini. Kita akan menjumlahkan kedua bilangan ini. Angka terakhir dari bilangan penting adalah angka taksiran. Jadi angka-angka di belakang ini adalah angka taksiran. Inilah hasil penjumlahannya. Angka taksiran yang dijumlahkan menghasilkan angka yang nilainya meragukan. Jadi kedua angka ini adalah angka meragukan. Untuk menentukan hasilnya, kita lihat aturan-aturan ini. Hasil penjumlahan dan pengurangan hanya boleh memiliki satu angka meragukan. Kita kembali pada soal.
Hasil penjumlahan memiliki dua angka meragukan. Agar memiliki satu angka meragukan, posisi angka terakhir harus berada di sini. Berarti kita bulatkan angka 0 ini. Karena 0 lebih kecil dari 5, maka bilangan dibulatkan ke bawah. Dan inilah hasilnya. Selanjutnya kita tentukan selisih kedua bilangan. Ini adalah angka-angka taksiran. Inilah selisih kedua bilangan. Hasil selisih angka-angka taksiran merupakan angka meragukan. Agar memiliki satu angka meragukan yaitu di posisi ini, kita bulatkan angka 5. Untuk membulatkan angka 5, kita lihat angka sebelum angka 5. 3 adalah bilangan ganjil. Agar menjadi bilangan genap, bilangan dibulatkan ke atas. Dan inilah hasilnya. Inilah hasil perkalian dan pembagian kedua bilangan. Kita akan sesuaikan hasil perkalian dan pembagian ini dengan aturan operasi hitung bilangan penting. Hasil perkalian dan pembagian memiliki jumlah angka penting sama dengan jumlah angka penting pada bilangan yang jumlah angka pentingnya paling sedikit. Perhatikan, bilangan pertama ini mempunyai 5 angka penting, sedangkan bilangan kedua memiliki 3 angka penting. Bilangan ini mempunyai jumlah angka penting paling sedikit. Berarti hasil perkalian memiliki 3 angka penting. Agar mempunyai 3 angka penting, posisi angka terakhir harus berada di sini. Berarti kita bulatkan angka 8 ini. Karena 8 lebih besar dari 5, maka bilangan dibulatkan ke atas menjadi 24,2. Dan inilah hasilnya. Bilangan ini mempunyai 4 angka penting, sedangkan bilangan ini mempunyai 3 angka penting. Berarti bilangan ini mempunyai jumlah angka penting lebih sedikit. Jadi hasil pembagian harus mempunyai 3 angka penting. Agar bilangan ini mempunyai 3 angka penting, kita tambahkan 2 angka 0 di belakang bilangan seperti ini. Masa total 16 bola sama dengan 16 dikali masa 1 bola. 16 adalah bilangan eksak, yaitu bilangan yang diperoleh dengan cara menghitung. Sedangkan masa bola adalah bilangan penting. Untuk menentukan hasilnya, kita lihat kembali aturan-aturan ini. Ketentuan untuk hasil operasi hitung bilangan penting dengan bilangan eksak adalah jumlah angka penting mengikuti jumlah angka penting pada bilangan penting. Bilangan ini mempunyai 5 angka penting. Jadi hasil operasi hitung dengan bilangan eksak menghasilkan 5 angka penting. Inilah hasil perkaliannya. Hasil perhitungan ini telah sesuai dengan ketentuan atau aturan, yaitu mempunyai 5 angka penting. Berarti kita tidak perlu melakukan pembulatan lagi. Inilah masa total 16 bola. Ini adalah bilangan-bilangan penting, sedangkan 3 adalah bilangan eksak. Sesuai aturan ini, jumlah angka penting pada hasil operasi hitung mengikuti jumlah angka penting pada bilangan penting. Kita jumlahkan bilangan-bilangan penting ini terlebih dahulu. Angka-angka di belakang ini adalah angka taksiran. Inilah hasil penjumlahan ketiga bilangan. Hasil penjumlahan dari angka-angka taksiran adalah angka meragukan. Hasil penjumlahan mempunyai satu angka meragukan.
berarti telah sesuai dengan aturan dan kita tidak perlu melakukan pembulatan lagi. Bilangan ini mempunyai 5 angka penting, maka hasil operasi hitung bilangan ini dengan bilangan eksak harus mempunyai 5 angka penting. Inilah hasil pembagiannya. Agar memiliki 5 angka penting, posisi angka terakhir harus berada di sini. Dan inilah hasilnya. Jari-jari sama dengan setengah diameter. Setengah ini bukan bilangan penting, tetapi diameter adalah bilangan penting dengan 4 angka penting. Berarti jari-jari silinder harus mempunyai 4 angka penting. Karena jumlah angka penting ini telah sesuai, maka kita tidak perlu melakukan pembulatan. Inilah volume tabung. Dan inilah jumlah angka penting tiap bilangan. Bilangan ini mempunyai jumlah angka penting paling sedikit, yaitu 3 angka penting. Berarti hasil pembulatan harus mempunyai 3 angka penting. Dan inilah hasilnya. Inilah jumlah angka penting dari ketiga bilangan. Ini adalah bilangan dengan jumlah angka penting paling sedikit, yaitu mempunyai 3 angka penting. Maka hasil perkalian harus dibulatkan menjadi 3 angka penting. Dan inilah hasilnya. Thank you for watching my video. Please subscribe, like, share, and comment. See you.